Yang ketiga, model yang ketiga Allah tetapkan dengan kalimat sabit, yaitu dia dapat melihat tempatnya di dalam surga. Dari kubur tersebut, dia bisa melihat tempatnya ke dalam surga. Maka di saat itu, jadilah kuburnya kebun daripada kebun-kebun surga. Menyo dalam hadis likut, kagak pegah, diluaskan kuburnya seluas pandangan mata atau sejauh 60 dirak, lalu dibukakan dari kuburnya pintu yang tembus ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf kita tentang adab kubur. Warawa Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Al-Barra' bin Azib, semoga Allah ridha kepada beliau, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Idza su'ilal muslimu fil qabr fayashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, fadzalika qauluhu ta'ala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Surah Ibrahim ayat 27. Apabila seorang muslim dipertanyakan di dalam kuburnya, maka dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Maka itulah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 27, yang artinya Allah menetapkan, meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Jadi para jamaah, hadis yang diriwayatkan oleh Barra' bin Azib ini merupakan hadis yang menafsirkan tentang firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27. Allah nekun dalam surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah gepetetap, gepeteguh orang-orang yang beriman dengan kalimat yang tetap, yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa maknanya? Hadis ini menggambarkan bahwa makna daripada ayat tersebut yaitu seorang mukmin apabila dia sudah masuk kubur,
Lalu datang kepadanya dua orang malaikat Mungkar dan Nakir memberikan fitnah kubur, yaitu beberapa pertanyaan yang diantaranya pertanyaan tentang Tuhan, Marrabbuka, pertanyaan tentang Nabi, Man Nabiyuka. Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itulah yang dimaksud dengan kalimat yang teguh yang Allah tetapkan untuk orang mukmin. Lebih jauhnya, Allah menetapkan orang mukmin dengan kalimat yang teguh, dengan kalimat yang tetap, yaitu kalimah syahadah dalam kehidupannya di dunia dan kalimah syahadah dalam kehidupannya di akhirat. Di dunia dia hidup dengan dua kalimah tersebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk ke dalam kubur sampai ke hari akhir, dia juga hidup dengan dua kalimah tersebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makna yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, wa yakunu tathbitu fi thalathati ahwalil liman kana mu'minan mukhlisan muti'an lillahi ta'ala. Nah, tasbit tersebut para jemaah, yaitu peneguhan kalimat syahadah itu terjadi pada tiga keadaan. Tiga macam keadaan. Nah, jadi untuk hamba-hamba yang beriman, yang ikhlas, yang taat kepada Allah Ta'ala, Allah meneguhkan kalimat itu kepadanya dalam tiga keadaan, kata para ulama. Ahaduha, yang pertama, keadaan pertama di mana Allah meneguhkan kalimat tersebut, artinya dia dalam keadaan itu berada pada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu fi hali muayanati malakil maut, ketika hamba tersebut menyaksikan malik maut. Pajan Allah gepeteguh kalimatnya lah mati gedanya, kalimat yang disebut dalam surah Ibrahim ayat 27 saja, kalimat qauli sabitnya, yang pertama ketika gedanya katakalon malik maut. Pajan gedanya takalan malik maut, yaitu indan naz'i, ketika nazak. Kun gedanya uraceh Kanada. Te Kanada katruh malik maut. Nyawa akan keluar kalau sudah datang malik maut. Ka akan dicubit nyawang ketikanya Allah tetapkan pada diri gedanya kalimat sabit, qaulus sabit, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang sangat dibutuhkan. Sangat menakutkan para jamaah kalau seandainya dikala malik maut itu kita saksikan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sering kita ucapkan sekarang ini terlupakan pada saat itu atau meninggalkan kita. Sangat kita takutkan. Cukup ya tu meninggai para jamaah segolom itu bit nyawang awai itu bit iman. Awai leke permisi iman ile. Kun iman assalamualaikum. Iberangkat iman. Terus malik maut. Gucok nyawang. Dalam keadaan handali iman. Nyo yang cukup yod. Inilah yang dikisahkan oleh para ulama-ulama dahulu. Di antaranya kisah seorang rahib Yahudi yang sangat alim. Yang katanya
majelisnya diikuti oleh 70.000 orang, tidak seperti majelis kita, tapi dia meninggal setelah iman permisi dari tubuhnya, yaitu Bal'am bin Bahura, seorang ulama di masa Bani Israel. Awal itu bi iman ile, leh permisi iman, baru itu bit nyawang. Artinya itu bit nyawang hanali dalam keadaan iman. Berarti Allah tidak meneguhkan dia dalam kalimatus sabit, kalimah yang teguh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada umat Muhammad. Keadaan yang kedua, kondisi kedua yang di situ Allah juga meneguhkan orang-orang mukmin yang ikhlas, yang taat kepada Allah dalam kalimat yang teguh itu, fi hali su'ali mungkar wa nakir, yaitu pada ketika malaikat mungkar dan nakir memberikan pertanyaan. Lagi dalam hadisnya. Watetroh dua droh malaikatnya nu dalam kubu getanyo, leh getanyo gepuduk di liang lahat, giak tanyong ba getanyo marabbuka waman nabiyuka, giak tanyong, getanyo mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nyankeuh Allah puteguh getanyo dengan kalimahnya. Keadaan kedua. Wasalis dan yang ketiga, keadaan yang ketiga, kondisi getanyo yang ketiga yang perlu diteguhkan kalimat tersebut, fi hali su'alihi indal muhasabati yaumal qiyamah, yaitu ketika hamba yang beriman tersebut dipertanyakan ketika terjadi perhitungan, penghisaban pada hari kiamat. Ketika kiamat sudah terjadi, dunia sudah hancur, sudah rusak semua, kemudian Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala yang kedua, sehingga semua makhluk itu terbangun kembali dari tidurnya, dari kematiannya, dikumpulkanlah makhluk itu di padang mahsyar. Kemudian Allah dirikan suatu majelis, yaitu persidangan atau penghisaban. Semua yang dilakukan oleh manusia diperiksa kembali, diaudit kembali pada saat tersebut. Apapun yang kita lakukan, semua diaudit, semua diperiksa, semua dihisab. Maka pada hari itu para jamaah, orang-orang yang beriman, yang ikhlas taat kepada Allah, maka diteguhkan dia oleh Allah dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dia mampu mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukannya, semua yang telah dirasakannya di waktu dia hidup di dunia. Dapat tanggung jawab mandum beranya. Leboh keadaannya yang membutuhkan gedanyo tetap dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa amma tathbitu indal muayanati malakil maut fahuwa ala salasati aujah. Tiga keadaan tadi atau tiga tempat yang Allah teguhkan kita dalam kalimat yang teguh itu. Yang pertama ketika menyaksikan malik maut, bagaimana bentuk Allah meneguhkan seseorang dalam kalimat yang teguh. Dalam menyaksikan malik maut, ketika kita sudah menyaksikan malik maut, Allah meneguhkan kita dalam kalimat yang teguh itu dengan tiga model. Jadi tidak sama semua. Ana sama tanya alami teman. Nalhe macam. Artinya orang yang mukmin, yang ikhlas taat kepada Allah pasti akan mengalami satu di antara tiga macam tersebut. Nah,
Model yang pertama, ahaduha al-ismatu minal kufri wa taufiqul istiqamati ala tauhidi hatta takhruja ruhuhu wa huwa alal Islam. Model yang pertama, cara Allah gepeteguh katanya dalam kalimahnya, yaitu terpelihara daripada kekufuran. Wate tamate han dalam keadaan kafir. Han dalam keadaan kafir. Terpelihara dari kekufuran. Wate tanya mate para jamaah diriwayatkan akan datang kepada kita orang yang paling kita cintai di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dalam satu riwayat terus urung hi urung si terus mak ada kata tanya mati tanya terus malik mawaknya. Terus ayah dia. Lalu mereka membawakan satu gelas air. Di saat itu kita dalam keadaan yang sangat haus. Seandainya ilaut sabah laut gepujib sungguhan pulih gerah. Lalu mereka berdua ibu dan ayah kita itu menawarkan kepada kita, hai anakku, apakah kamu sedang dalam keadaan haus? Aku datang membawakan air kepadamu yang dapat membuat hilang hausmu tersebut. Minumlah air ini. Tapi kamu harus mengikuti aku. Aku lebih duluan meninggal daripada kamu. Aku lebih tahu bahwa Tuhan sebenarnya adalah Masih ibni Maryam. Katakanlah Masih ibni Maryam sebagai Tuhan, maka akan kuberikan air ini untukmu. Lalu ada orang para jemaah, kalau tidak Allah teguhkan dalam keadaan iman, maka dia akan menuruti orang yang datang yang dalam wajah orang tuanya mengatakan bahwa Masih ibnu Maryam adalah Tuhan, maka meninggallah dia dalam keadaan kufur. Atau orang yang datang itu mengatakan, katakanlah hai anakku bahwa Tuhan itu bukan satu, Tuhan itu dua atau tiga. Kalau orang tidak diteguhkan kalimah imannya oleh Allah, maka dia akan mengatakan sebagai perintah tersebut, Tuhan dua atau tiga. Maka matilah dia dalam keadaan tidak beriman. Maka orang-orang yang Allah teguhkan kalimah sabit itu di dalam hatinya, dikala dia menyaksikan malakul maut, dia terpelihara daripada kufur. Artinya godaan terakhir itu tidak akan mampu menggoyahkan imannya. Tetap anggotip. Walaupun yang truhnyan yah tentang, walaupun yang truhnyan mak tentang, tetap anggotip. Anak Nabi I kegedan, yang baik ni yukunyan. Nah, tetap anggotip. Ada riwayat meriwayatkan para jemaah bahwa yang datang nanti di saat kita akan meninggal itu adalah orang yang paling kita idolakan di saat kita hidup di dunia. Kon ma ada kau runci. So yang paling idolakan ni Ron. Mungkin yang pemain bola Ronaldo tu. Atau Lionel Messi yang pemain bola. Amnya awak idola pemain bola. Ya. Menurut idola masing-masing, so ni idola Ronyan yang terus yang menawarkan air tersebut dengan kata-kata yang sama. Cuma nampak di mata kita saja orangnya berbeda para jemaah. Maka orang yang dipelihara oleh Allah, yang termasuk alladzina amanu, yang yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabbit, al-ismatu minal kufri, dijaga oleh Allah, dipelihara daripada kekufuran. Wa taufiqul istiqamah, dan Allah berikan dia taufik untuk tetap dalam tauhid sehingga ruhnya keluar, dia berada dalam Islam. Artinya itu bidroh Islam mantongna lam dada. Kon awai iplung Islam ile baru jitu bidroh. Sampai itu bidroh iman Islam mantongna lam dada. Dijaga oleh Allah. Han mati kafi. Nyan model yang pertama, bentuk Allah teguhkan orang dalam kalimat sabit ketika menyaksikan malakul maut. Model yang kedua, wasani antubashirahul malaikatu birrahmah. Model kedua, datang malaikat memberikan kepada dia kabar gembira
bahwa dia akan mendapatkan rahmah. Mungkin seperti ayat yang sudah kita kaji sebelumnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Datang malaikat yang menghibur. Tidak perlu takut, tidak perlu gundah. Kamu sudah disiapkan surga oleh Allah yang dijanjikan kepadamu. Diberikan kabar gembira. Sehingga dia meninggal dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang happy, maka Allah pun merasa gembira menerima dia. Seperti dalam hadis, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ahu. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun senang bertemu dengannya. Gembira, bertemu kalian surga watai kena mati. Atau dalam riwayat lain para ulama mengatakan diperlihatkan amal-amal baik yang dia lakukan ketika dia akan meninggal sehingga dia merasa senang karena yang terlihat kebaikan. Wasalis model yang ketiga, ayyara maudhi'ahu minal jannah, yaitu dia dapat melihat tempatnya dalam surga. Langsung duh surga ju inan tempat. Karena kapling aju, kamu tulis mungkin kapling untuk urung nyan, tulis nan urung nyan ju, nyan tempat. Kagak kalon na rumah, na istana, na bidadari, na macam-macam tu kenikmatan dalam surga. Itu model yang ketiga. Pokoknya orang yang beriman, yang ikhlas karena Allah, dia akan mengalami salah satu daripada tiga model tersebut. Dipelihara oleh Allah dikala dia meninggal, tetap dia dalam kalimat sabit, bisa jadi dengan model yang pertama, bisa jadi model kedua, bisa jadi model ketiga. Kemudian watasbitu fil qabri ala salasati aujah. Tasbit di kubur, yaitu ketika dipertanyakan oleh mungkar dan nakir, juga tiga model. Yang pertama, ayyalqinahu Allah Ta'ala sawaba hatta yajibahuma bima yarda min hurab. Model tasbih yang pertama di kubur, yaitu Allah ajarkan, Allah talkinkan untuk orang tersebut jawaban yang benar. Sehingga dia dapat menjawab pertanyaan kedua malaikat itu, mungkar dan nakir, dengan jawaban-jawaban yang diridai oleh Rabbnya. Dia pernah jawab di Allah. Dia tanya malaikat mungkar dan nakir, wama imamuka, tho imam gada. Upu jawab je tanya. Roh dah jawab, Al-Quranu imami, Quran imam lu. Monya yang hendak ke pernah tinggal dekat kepala imam di kampung tang Tengku Abu. Tengku Abu imam lu, roh dah jawab tanya. Tak kena kepot pak malaikat katanya. Karena hendak pernah oleh Allah. Getalkinkan oleh Allah, artinya diajarkan oleh Allah kita menjawab dengan jawaban yang benar. Kan urang mati kubur talkin, jih lah ilom. Jih ada hana mu iman, ada aham mati, hana ada doa mati. Pokoknya yang dah ada puru Islam ni. Tai tidak kubur dah duk dah talkin katanya. Ya, tapi Allah sudah tahu mana yang harus diajarkan, mana yang tidak perlu diajarkan. Wasani dan yang kedua, model Allah menetapkan dengan kalimah sabit di dalam kubur, ayyazula anhul khauf wal haibah wad dahsyah. Yaitu Allah hilangkan daripada orang mukmin tersebut rasa takut, rasa gundah dan kebingungan. Terus dalam kubur hana yo ge membacut pengenyan, hana susah ge hana bingung. Kon lagi terus tanya la rantau, hana moho ja ni ban terus la rantau ban tadubit ban terus bandara ban terus tawakka mo hana moho tanya. Thoi atung dudan saudara taninan kunalan ka hana moho ja. Kamu we ka susah ada. Peng hana lu lengkap nyok ka lengan. Senang, happy ada terukunan, mangan terukunan. Hana bingung, hana susah, hana yog. Ya. Wasalis ayyara makanahu fil jannah fayasiru qabra raudatam fayasirul qabr raudatam miryadil jannah. Yang ketiga, model yang ketiga Allah tetapkan dengan kalimat sabit, yaitu dia dapat melihat tempatnya di dalam surga. Dari kubur tersebut dia bisa melihat tempatnya ke dalam surga. Maka di saat itu jadilah kuburnya kebun daripada kebun-kebun surga.
Munyo dalam hadis likut, kagak pegah, diluaskan kuburnya seluas pandangan mata atau sejauh 60 dirak, lalu dibukakan dari kuburnya pintu yang tembus ke dalam surga. Nyan model tasbih yang ketiga di dalam kubur. Wa amma tasbitu indal hisab, adapun tasbih ketika hisab. Tasbih yang terakhir yang dibutuhkan, yaitu ketika sudah terjadi kiamat, kita sudah diperiksa, fahuwa ala salasati aujah, juga 3 model. Macam 3 tasbih ini. Kiban model ji, ahaduha ayyulakinahul hujjah amma yus'alu anhu. Yang pertama diajarkan oleh Allah kepadanya hujjah, dalil, jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan padanya. Pu gedanyong ngotenyan. Asai gedanyong nampu jawab. Ana tahu tu teglong ina nampu jawab. Asai gedanyong nampu jawab dan jawabannya tepat. Bisa dipertanggungjawabkan. Kon nampu tanyong jawab tapi hana tepat. Musuturah gedanyong nyopeng nyoho kagunakan. Aku beli obur. Dah pun, nampun. Nampun, hana mucap, hana mereh. Nyo hana cap lo rumah makan. Pane nak beli obur yang kadang. Hai bede pak kalau kebun. Nyo lengkap mendung. Nah, nyo ku beli obur. Bak rumah makan pulin, nyopat bon, nyampat icap, nyopat tanggai meri. Nah, strok pembayaran lompat. Lengkap. Ada periksa Bu Inspektorat. Lengkap mendung rupanya. Nah, periksa. Diajarkan oleh Allah hujjah, keterangan yang dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan di hari hisab tersebut. Model pertama. Wasani ayyashula alaihil hisab. Model yang kedua, dipermudah untuknya hisab. Jadi hisab yang seharusnya sangat sukar, sangat sulit di saat itu dimudahkan. Hana he dengan tiak kali nyan periksa. Hana lu tha gede manyong nyan. Nyan model yang kedua cara Allah tetapkan orang dalam kalimatus sabit. Kon yakun la ilaha illallah rupanya inan. Tapi dipermudahi hisab. Hana lu periksa, tiak periksa. Kenapa tidak perlu banyak dihisab? Mungkin karena tidak banyak kesalahan di dunia. Hana lu kesalahan, hana puluh tha gede manyong. Atau karena dia tidak banyak memiliki apa-apa di dunia sehingga hana puluh gede manyong. Hana lu harta, hana puluh periksa. Monyo hana lu harta, hana lu periksa. Monyo lu harta, lu pu periksa. Dipermudah. Ini yang seharusnya selalu kita doakan. Maka Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma hasibna hisabai yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Hisab yang susah. Wasalisu dan yang ketiga ayyujawiza anhu zalal wal khataya. Model yang ketiga dijauhkan daripadanya zalal, kekeliruan wal khataya dan kesalahan. Jadi di saat dia dihisab nanti, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan di dunia, kekeliruan yang ada padanya waktu di dunia ternyata sudah diampuni oleh Allah. Tidaklah ada lagi. Sehingga hana pu manyong. Maka na urung teman para jemaah ate guau akhirat tu ko yo thang tingat orangnya na puput salah roji tapi bang lob bak buku kah hana le kesalahannya ho kah. Artinya dia meninggal setelah Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka wate uro akhirat teman tidak lagi terdapat catatan kesalahan dalam buku amalannya. Nyan leboh macam getasbit purung meiman li Allah Ta'ala para jemaah. Nah, nyo tasbit inyo untuk siapa yang perlu kita lihat? Mukminan, mukhlisan, muti'an lillah. Orang yang beriman, yang ikhlas, yang taat kepada Allah. Jadi ada 3 macam sifat harus ada pada kita. Beriman, ikhlas, taat. Nah, bagaimana keikhlasan dalam ilmu tasawuf itu? Ikhlas dalam taat kepada Allah, yaitu kita taat kepada Allah
bukan karena mengharap nikmat dan juga bukan karena takut azab. Pakon semayang nengku. Semayang kubut taat, nak mudah ke biudip hidunya oleh Allah, ke mudah rezeki. Konyan. Pakon tengku meratib, nak baik gebi bala oleh Allah, nak puji bala-bala. Konyan. Kita melakukan taat kepada Allah bukan karena kita mengharap nikmat, bukan karena kita takut kepada azab. Tapi karena kita mengerjakan semata-mata perintah Allah saja. Karena Allah suruh kita taat. Kita melakukan amar ma'ruf karena diperintahkan oleh Allah. Masalah leuh tak puput pu yang gebi terserah Allah. Kita meninggalkan mungkar karena perintah Allah. Masalah leuh tak tinggal pu yang gebi terserah Allah. Bukan karena takut, bukan karena mengharap. Karena kalau kita beribadah karena mengharap, misalnya mengharap surga, pada hakikatnya kita sama dengan penyembah berhala. Karena kita menjadikan surga sebagai berhala kita. Kalau kita beribadah, misalnya karena kita takut terhadap neraka, pada hakikatnya kita sama dengan penyembah berhala. Karena kita menjadikan neraka sebagai berhala. Tapi bukan berhala dalam bentuk hisi. Berhala dalam bentuk maknawi. Maka ibadah katanya, ketaatan katanya yang didasarkan oleh iman harus benar-benar bersih dari apapun, termasuk dari harapan selain Allah. Haraplah dari ibadah hanya mencari ridha Allah dengan melakukan perintahnya dan dengan meninggalkan larangannya. Terserah Allah mau berikan nikmat atau Allah mau berikan nikmat kepada kita. Terserah. Terserah Allah genek bi rezeki atau Allah genek sulit katanya dalam merumita rezeki. Terserah Allah genek bi sehat atau Allah genek bi sakit. Terserah. Para jemaah. Nyan baru betul-betul getanya beribadah ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang beribadah karena iman ikhlas seperti itu mendapatkan ketetapan dari Allah dalam kalimatus sabit, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam 3 keadaan dengan berbagai bentuk dalam keadaan itu masing-masing. No mentong kajian katanya para jemaah. Lebih dan kurang dong tuan lekemah tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.